Kisah cinta Rama dan Sinta. Rama dan Sinta terkenal sebagai pasangan sejati. Cinta mereka tulus hingga dibawa mati. Kendati ada perbedaan yang mencolok antara versi India dan Sri Lanka, tetapi itu tidak menghapus kesucian Dewi Sinta. Ini kisah mereka versi India. Raden Rama seorang putra dari Prabu Dasarata dari kerajaan Ayodhya. Sedangkan Dewi Sinta putri angkat Prabu Janaka dari kerajaan Mantili. Pasangan ini dalam cerita berwujud manusia, tetapi sebenarnya mereka adalah titisan dewa dan bidadari, yaitu Batara, Wisnu, dan Dewi Widowati. Di dalam kisah Wayang Purwa, sepenggal kisah di kerajaan Ayodhya akan diadakan pertemuan agung yang dimana Raja Prabu Dasarata mengundang langsung secara khusus putra sulungnya, yaitu Raden Rama. Prabu mengutus putranya untuk segera menikah dengan cara mengikuti sayembara, memperebutkan putri dari kerajaan Mantil. Karena menurut sang Prabu, Raden Rama sudah waktunya untuk segera menikah. Karena Raden Rama akan segera dinobatkan menjadi raja dan menggantikan posisi ayahandanya. Wahai putraku Rama, ikutilah sayembara memperebutkan Dewi Sinta, putri Prabu Janaka di kerajaan Mantil. Barang siapa yang bisa membentangkan gandewa, pusaka kerajaan Mantil, berhak mendapatkan putri itu. Raden Rama segera berangkat menuju ke kerajaan Mantil dengan ditemani oleh salah seorang adiknya, yaitu Raden Laksamana. Mereka 4 bersaudara, yakni Raden Rama, Raden Laksamana, Raden Satugna, dan Raden Barata. Raden Rama adalah orang paling terakhir yang datang ke kerajaan Mantil, tetapi masih diberi kesempatan. Ketika datang puluhan kesatria dan raja telah gagal membentangkan busur pusaka itu. Ketika Raden Rama memasuki gelanggang sayembara, Raden Rama mulai memanjatkan doanya kepada Yang Maha Kuasa. Raden mengerahkan seluruh kemampuannya dan kesaktiannya, dan lalu diangkat busur yang berukuran raksasa itu. Dengan perlahan, Raden Rama mengangkat busur itu dan berhasil mengangkatnya. Bukan hanya itu, bahkan busur itu patah menjadi 2 bagian. Oleh karena itu, Raden Rama yang berhak mendapatkan Dewi Sinta. Dan singkat cerita, dilangsungkan pernikahan Raden Rama dan Dewi Sinta. Raden Rama dan Dewi Sinta mengikatkan diri pada tali perkawinan yang sakral dan suci. Raden Rama berjanji kepada Dewi Sinta akan selalu melindungi dan mencintai Dewi Sinta yang sekarang telah menjadi istrinya. Dewi Sinta pun berjanji kepada sang Raden akan selalu mematuhinya dan sekaligus mencintainya. Raden Rama memboyong Dewi Sinta ke Ayodhya, dan sesampainya di Ayodhya, mereka berdua disambut dengan sukacita oleh Prabu Dasarata. Saking senangnya, sang Prabu langsung mengadakan upacara ngunduh mantu, dan mereka berdua dinobatkan sebagai raja dan permaisuri kerajaan Ayodhya yang baru. Dewi Kekayi, salah satu istri dari Prabu Dasarata, memprotes penobatan Raden Rama sebagai raja. Dan itulah insiden yang besar. Atas insiden besar itu, Prabu Dasarata sangat terkejut dan tiba-tiba jatuh tak berdaya. Penyakit jantung sang Prabu kambuh, dan karena itu, sang Prabu meninggal. Setelah jasad Prabu Dasarata dikebumikan, Raden Barata yang adalah anak dari Dewi Kekayi yang dinobatkan sebagai raja. Barata menolak penobatan itu, tetapi karena desakan dari ibunya Dewi Kekayi, Barata terpaksa menurutinya. Keberadaan Rama dan Sinta di Ayodhya dianggap akan mengganggu pemerintahan Barata. Maka dari itu, Rama dan Sinta diusir dari Ayodhya dan tidak boleh kembali ke Ayodhya selama 14 tahun. Dan mereka menjalani hidup di hutan dan Daka. Rama pun mengiyakan hal itu dan mengajak Sinta meninggalkan kerajaan Ayodhya dan melepaskan pakaian kesatria diganti dengan pakaian biasa dan menyamar sebagai rakyat biasa. Meski harus menjalani hidup seperti itu, Sinta tetap setia mendampingi suaminya.
Ketika mereka sedang bahagia menikmati cinta, datang cobaan yang menguji cinta mereka. Datang Prabu Dasamuka atau Rahwana, Raja Alengka, dan menculik Dewi Sinta. Raja Alengka menculik Dewi Sinta dengan maksud untuk menjadikannya istri. Selama 10 tahun, Sinta tetap menolak tawaran itu. Meski dijanjikan harta dan kemewahan, Rama lantas menunjukkan kesetiaannya melalui Anoman. Rama mengirimkan cincin ke Alenka, dan Sinta pun menunjukkan kesetiaannya kepada Rama dengan menunjukkan dirinya yang masih suci dan selalu menjaga kesuciannya. Ketika Sinta akan dibawa kembali oleh Rama dan melakukan pertempuran besar-besaran dengan kerajaan Alenka, sang suami mempertanyakan kesuciannya kepada sang istri. Untuk membuktikan kesuciannya, Sinta menjawab kecurigaan sang suami. Sinta harus dibakar hidup-hidup. Pada awalnya Rama tidak menginginkan hal itu terjadi. Namun berhubung Rama sang raja negeri Ayodhya harus memenuhi permintaan rakyatnya agar Dewi Sinta membuktikan kesuciannya dengan melompat ke api yang menyala-nyala. Upacara ritual itu pun diselenggarakan di alun-alun negeri Ayodhya dan disaksikan dari berbagai lapisan elemen masyarakat. Keluarga merasa sedih, takut, dan tidak rela jika Dewi Sinta harus mati konyol dengan terbakar seperti ini. Degup jantung Sri Rama dapat terdengar jelas ketika Sinta melompat ke kobaran api yang besar. Semuanya bersedih, menangisinya, dan tidak rela hal itu terjadi. Namun, beberapa menit kemudian, Dewi Sinta muncul dari kobaran api tanpa luka sedikit pun. Wajahnya memberikan pancaran yang begitu indah, hingga semua mata terpukau akan kecantikan sang permaisuri Ayodhya, istri Sri Rama itu. Rama sangat bahagia. Selain istrinya kembali, tentunya juga dia bisa menjaga kesucian dan kehormatannya itu sebagai Ratu Ayodhya. Namun, kebahagiaan itu hanya terjadi beberapa hari saja. Setelah Sinta tinggal di istana, banyak rakyat yang protes, bahkan menuduh Sinta menggunakan ilmu sihir yang diberikan oleh Rahwana, sehingga bisa selamat dari kobaran api. Rama kembali terdesak. Awalnya dia sangat percaya kepada Sinta. Namun, pada akhirnya, pendirian Rama goyah, hanya karena ingin mempertahankan kepercayaan rakyat kepada rajanya. Tak berapa lama, dengan teganya, Rama mengusir Sinta dari istana. Ia mengatakan bahwa Sinta akan diasingkan selama 2 tahun. Hati Sinta begitu teriris. Bagaimana bisa suami yang sangat mencintainya tega melakukan hal ini? Adik Rama, Laksmana, sangat percaya pada Dewi Sinta bahwa dirinya masih suci. Tetapi Rama telah dibutakan dengan gelar raja yang segala sesuatunya harus dibuktikan. Dengan hati yang hancur, Sinta pergi ke hutan seorang diri. Dalam perjalanannya, dia memegang janji suaminya yang akan menjemputnya setelah pengasingan ini selesai. Sinta terus menguatkan dirinya. Seorang permaisuri terlempar dari istana hanya karena ketidakpercayaan. Dewi Sinta tinggal sendirian di sebuah gubuk di tengah hutan. Semuanya serba sederhana, jangankan baju-baju mewah dan makanan lezat. Makan untuk sehari-hari pun dia memanfaatkan dari tanaman sekitarnya. Dan yang lebih memilukan lagi, dia sedang mengandung anak Sri Rama, suaminya. Setelah kandungannya cukup besar, beruntung dia bertemu dengan seorang resi, sehingga sedikit membantu dan memberikan pencerahan hati kepada Sinta. Lambat waktu, Sinta pun melahirkan bayi laki-laki kembar. Rasanya bisa menjadi pelipur lara karena jauh dari suaminya. Sinta menumbuhkan kembali rasa harapan bahwa Rama akan segera menjemputnya. Harapan-harapan itu terus ia pupuk hingga tiba masa berakhir di pengasingan Sinta. Tapi apa yang terjadi? Sri Rama tidak menjemputnya. Dia lupa atau sengaja melupakan akan janjinya sendiri. Sinta kian sedih dan bertahan untuk mengasuh anak-anaknya hingga mereka tumbuh dewasa. Namun mereka tumbuh menjadi anak yang nakal. Suatu hari, kedua anaknya pergi ke kota kerajaan dan membuat keributan.
Sri Rama pun turun tangan dan meminta kedua anak itu besok dihukum, serta orang tuanya dipanggil. Sinta mendengar kabar itu dari sang resi. Dia gelisah. Akankah dia akan datang ke kota lagi? Akankah Sri Rama masih mengenalinya? Demi anak-anaknya, Sinta pun datang ke alun-alun istana. Terbayang jelas seperti belasan tahun lalu, saat dia harus melompat ke kobaran api. Dan hari ini, dia datang untuk menyaksikan hukuman yang akan diberikan oleh Sri Rama kepada anaknya sendiri. Rama terkejut melihat Sinta, tapi sinar kebahagiaan di matanya tidak bisa berbohong. Sesungguhnya Rama pun sangat merindukannya. Sinta memohon kepada Rama agar tidak menghukum kedua anak itu, karena mereka adalah keturunannya sendiri. Ada seutas senyum yang tersungging di bibir Rama, yang kemudian dia meminta maaf atas kehilafannya selama ini, tidak menjemputnya dengan alasan tidak bisa menemukannya di hutan. Mana Dewi Sinta yang diasingkan? Sinta pun dengan mudah memaafkannya dan berharap kembali ke istana dengan kedua putranya. Namun, lagi-lagi pembuktian harus diwujudkan. Banyak rakyat yang menanyakan, benarkah itu anak Sri Rama? Lalu, bagaimana kalau ternyata kedua anak itu bukan anak Sri Rama? Negeri Ayodhya akan mendapatkan kutukan yang keji. Suara-suara itu menyeru dan mencibir Sinta. Saat ini, Sinta tak tahan lagi. Pengorbanan selama ini telah dia berikan dengan segenap hati dan jiwanya. Tapi, dia selalu dikecewakan oleh suaminya sendiri yang meragukan kebenarannya. Sinta semakin terluka saat Sri Rama meragukan kesuciannya lagi. Raja Ayodhya itu mengikuti rakyatnya, bahkan sampai hati menuduh Sinta melakukan hal yang bukan-bukan dengan seorang resi. Hancur sudah hati Sinta. Tidak ada tempat lagi di dunia ini. Satu-satunya orang yang sangat dicintainya telah berkali-kali melukai hatinya demi kehormatan semata. Sinta tidak bisa lagi menerima perlakuan suaminya itu. Bertahun-tahun sudah dia mengasingkan diri dan tetap menjaga segala kehormatan dan kesucian. Tapi, apa balasannya? Jangankan dikembalikan harga dirinya sebagai permaisuri, yang ada hanya semakin diinjak-injak dan dihina. Dengan kekuatan dan sakit hatinya, Sinta melenyapkan diri ke dalam tanah. Sri Rama berteriak histeris memanggil namanya. Segeralah dia mengambil busur dan panah, pusaka, dan memanahkan ke dalam bumi sambil membaca mantra agar Sinta kembali. Berkali-kali dia memanah dan ditujukan ke segala arah, tapi Sinta tak kunjung muncul kembali. Padahal, biasanya busur dan panah itu selalu mengikuti kehendaknya. Seorang resi pun menjelaskan bahwa sesungguhnya busur dan panah itu milik Sinta, karena Sri Rama mendapatkan busur dan panah itu pada saat sayembara untuk mendapatkan Sinta. Pada saat itu, Sintalah yang merestui busur dan panah agar bisa dimenangkan oleh Sri Rama, karena Sinta sudah jatuh hati padanya. Sehingga sejak saat itu, kekuatan cinta Sinta terus ada di dalam busur dan panah yang terus menyertai Rama. Dengan restu Sinta pula lah, busur dan panah itu akan mengikuti kehendak Rama sebagai suami Sinta. Namun, saat ini, Sinta telah ditelan bumi untuk selama-lamanya. Siapa lagi yang akan bisa merestui busur dan panah itu? Tidak ada lagi, karena hanya dengan Sintalah busur dan panah itu bisa digunakan. Sri Rama tertunduk lesu, menyesali semua yang telah dia lakukan kepada Sinta. Hatinya hancur karena sebenarnya Rama sangatlah mencintai Sinta. Tapi kebodohannya itu membuat Sinta pergi dari dunia ini selamanya. Sri Rama terus-terusan bersedih dan mencari cara agar Sinta bisa kembali lagi. Tapi tidak ada resi yang sanggup, karena lenyapnya Sinta merupakan keinginan dari diri Sinta sendiri. Sedangkan anak-anaknya berjanji tidak akan membuat keributan lagi. Mereka pun lebih memilih tinggal di hutan untuk belajar dengan sang resi. Itulah kisah cinta mereka yang tragis dan jarang diketahui orang.
Semuanya beranggapan bahwa cinta Rama dan Sinta merupakan cinta abadi, padahal bukan, tetapi simbol krisis kepercayaan cinta. Dari kisah itu, kita bisa mengambil hikmahnya, bahwa sebesar apapun cinta, kalau tidak percaya, ujungnya akan tetap sakit hati dan kehancuran. Ya, untuk apa cinta kalau tidak ada percaya? Untuk apa cinta kalau membohonginya dengan bayang-bayang harapan? Mungkin jika Sinta hidup di saat ini, dia akan mengajak Rama dan kedua anaknya ke dokter untuk melakukan tes DNA dan tidak mengakhiri hidupnya dengan melenyapkan diri ke dalam perut bumi.